Hari ini kita masuk ke materi sensor dan aktuator. Sepertinya kalian sudah pernah mendapatkannya semua di mata kuliah sensor dan transducer. Jadi yang akan saya bahas hari ini sekilas. Kemudian untuk minggu depan kita membahas lebih lanjut mengenai aktuatornya. Yang lebih detail bagaimana cara jenis-jenisnya apa saja, kemudian beberapa cara pengendaliannya. Ini sudah terlihat belum slide-nya? Sudah ada, Bu. Oke, ini hal yang akan kita bahas hari ini. Cukup banyak slide-nya, ada 62 slide, tapi ada yang bisa di-skip karena sudah ada dasarnya. Hanya mengingat kembali saja. Sebelum saya lanjut, sensor dengan transducer, apa sih pengertiannya? Definisinya apa? Bedanya apa? Mungkin sedikit menjawab, Bu. Hmm. Kalau sensor mengubah besaran fisik menjadi besaran elektrik, sedangkan kalau transducer dia itu bagian dari transducer itu memiliki sensor dan memiliki uh, pengkondisi sinyal, Bu. Oke. Jadi kalau transducer itu seperti sistem yang lebih besarnya gitu ya? Iya, iya, Bu. I see. Oke. Mungkin kita ingat-ingat lagi. Ini definisi sensor, tapi bukan kadang, banyak juga yang bilang kalau sensor itu nama lainnya adalah transducer, atau probe, gauge, detektor, pick up, dan lain-lain. Cuma mari kita lihat tepat atau enggak kalau sensor itu disebut transducer atau transducer itu adalah sensor. Ini kita lihat dari beberapa definisi dari kamus. Ada yang mengatakan kalau sensor adalah device yang merespon stimulus fisik, kemudian mentransmisikannya ke dalam bentuk impuls, atau ada juga device, misalnya sel fotoelektrik, yang menerima dan merespon sinyal atau stimulus. Kemudian ada juga yang bilang device yang merespon stimulus fisik, bisa panas, cahaya, suara, tekanan, magnet, atau pergerakan tertentu, lalu mentransmisikannya ke dalam bentuk impuls untuk pengukuran atau untuk operasi yang lain seperti pengendalian. Kemudian kalau kita lihat transducer, ini diambil dari kamus yang sama definisinya. Kalau transducer ini adalah device yang diaktifasi oleh daya dari satu sistem kemudian menyuplai daya biasanya dalam bentuk lain ke sistem yang lain. Atau ada juga yang mengatakan substansi atau device, misalnya kristal piezoelektrik, yang mengkonversikan energi input dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di transducer ini diambil dari ini, transducer, atau pengertiannya untuk mentransfer, untuk memandu. Ada juga yang bilang device yang diaktifasi oleh daya dari satu sistem, kemudian menyediakan daya dalam bentuk lain ke sistem yang lain. Misalnya, loudspeaker ini merupakan transducer yang mengubah sinyal elektrik ke energi suara.
Ada satu lagi, aktuator. Aktuator ini masih diambil dari kamus yang sama supaya seragam, definisinya diambil dari sumber-sumber yang seragam. Aktuator, kalau dari kamus yang New Collegiate, ini merupakan mekanisme untuk memindahkan atau mengendalikan sesuatu secara tidak langsung, maksudnya secara tidak langsung oleh tangan kita sendiri. Kemudian ada lagi pengertian yang sesuatu yang mengaktifasi, terutama untuk mengaktifasi device mekanik dari sesuatu sistem yang lain, misalnya koneksi komputer dengan sensor. Kemudian ada juga yang mengatakan sesuatu yang mengaktifasi device mekanik untuk memindahkan atau mengendalikan sesuatu. Nah, dari sini, dari 3 definisi ini, bisa tambah bingung sebenarnya. Transducer, kalau pengertian umumnya itu adalah sesuatu atau device yang mengkonversi bentuk energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi tidak melulu dari listrik ke yang lain atau dari besaran fisik yang lain ke energi listrik. Sebentar. Nah, transducer bisa berarti sensor, bisa berarti aktuator. Transducer bisa merupakan bagian dari sensor, dan sensor bisa merupakan bagian dari transducer. Ada banyak sensor yang bisa bekerja sebagai aktuator, jadi ada dualitas fungsinya. Kemudian kebalikannya, banyak juga aktuator yang bisa bekerja seperti sensor. Jadi, gimana? Oke, mungkin kita lihat dulu. Ada yang masih punya telepon rumahan nggak di sini? Yang masih dipakai? Masih dipakai nggak? Masih, Bu. Oh, bagus kalau masih dipakai. Kalau di saya kebetulan cuma untuk syarat pasang IndiHome saja. Jadi masih nggak dicabut, tapi udah nggak dipakai lagi karena komunikasi sekarang sudah lewat ponsel masing-masing. Bentar. Nah, ini prinsip ini, loudspeaker satu dengan loudspeaker yang lain, ini bisa ditemukan kalau mau lihat yang langsung sih di telepon rumahan. Tapi kalau mau lihat yang ada bagian lain, jadi ada wirelessnya, mungkin kita bisa lihat ponsel kita, smartphone kita. Ini dulu prinsip dasarnya. Atau kalau kalian ada yang dulu waktu kecil suka main telepon-teleponan, dia ada kaleng atau kardus bekas tisu toilet, tisu gulung, kemudian disambung dengan benang, dan kalian ngomong, yang di seberang mendengarkan. Nah, ini salah satu bentuk perpindahan energi dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini, di dua loudspeaker ini, di prinsip telepon, ada 2 langkah transduksi. Jadi, pengubahan dari suara ke listrik dan kebalikannya dari listrik ke suara. Jadi dari sini kalian berbicara, kemudian diubah ke energi listrik,
Kemudian nanti di seberangnya diubah dari listrik ke suara. Nah, kalau yang wireless di sini ada tambahan lagi. Nah, di sini kalau kita lihat sensor atau transdusernya sama dan satu bentuk yang sama. Nah, jadi masih bingung apa itu sensor, apa itu transducer, apa itu aktuator. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lebih spesifiknya dari mic karbon, kemudian ke saluran telepon, kemudian di seberang dikeluarkan ke earphone. Nah, ini ada ada kinerja link sensor aktuator secara langsung. Nah, di sini suara dikonversi ke dalam bentuk resistansi, kemudian tidak ada transduksi, jadi tidak ada pengubahan energi. Nah, supaya ada transduksinya, ini harus ditambahkan daya. Dari sini ada baterainya. Kemudian kalau dari seberang, ini tidak bisa. Kalau yang di sini tadi, yang sebelumnya, ini bisa bolak-balik. Tapi kalau ini, dari hanya satu sisi. Dari mic ke earphone, ke seberangnya. Kalau dari seberang mau kirim suara, berarti ini harus ada mekanisme yang lain lagi. Mekanisme ini tapi dibalik. Nah, ini tidak bisa dibalik. Nah, di sini ada proses transduksi, itu penekanan arus dari mic ke earphone-nya. Nah, kalau dalam sistem telepon yang utuh, ini ada dua. Jadi dari sisi kita, dari mic kita ngomong, di seberang itu ditransduksikan ke dalam bentuk suara ke telinga. Nah, kalau di seberang ingin ngomong, harus ada mic karbon mikrofon di sini, kemudian di sisi kita ada earphone-nya. Nah, sekarang mari kita sepakati definisinya. Sensor ini adalah device yang merespon stimulus fisik dan biasanya diubah ke dalam bentuk listrik. Transducer ini adalah device yang mengkonversi dari satu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Jadi tidak hanya terbatas dari fisik ke listrik atau hanya dari listrik ke fisik. Nah, kemudian aktuator ini adalah device atau mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan fisik. Jadi kalau kita simpulkan, transducer ini bisa berupa sensor, bisa berupa aktuator. Jadi pengubahan energinya tidak dibatasi dari bentuk lain ke hanya dalam satu bentuk saja, atau satu bentuk ke bentuk satu saja. Sementara kalau sensor ini dibatasi dari besaran fisik ke listrik, kalau aktuator ini dibatasi dari listrik ke besaran fisik. Jadi kalau transducer ini meliputi sensor dan aktuator sebenarnya. Kemudian ada definisi tambahan, stimulus ini adalah kuantitas atau besaran yang dirasakan atau disense, biasanya disebut juga sebagai measurement. Kemudian klasifikasinya, mungkin ini ya, di untuk pegangan, definisi transducer, kemudian nanti terbagi dua, ada sensor dan ada aktuator. Makanya untuk materi ini,
Saya tidak memisahkan sensor sendiri, aktuator sendiri, karena sebenarnya diambil dari satu prinsip yang sama, yaitu transducer. Cuma nanti tugas ke bawahnya beda, yang satu tugasnya untuk mengindra atau sensing besaran fisik, dan biasanya diubah ke besaran listrik. Kemudian kalau aktuator, ini untuk melakukan aksi, jadi yang diubah dari besaran listrik ke besaran fisik. Untuk klasifikasi, ini ada beberapa klasifikasi, ada banyak, jadi tidak dibatasi hanya satu tipe saja, satu kelompok saja. Dia ada yang mengelompokkan berdasarkan hukum fisik yang bekerja, ada juga yang berdasarkan properti yang sangat dikenali. Kalau dari 3 hal ini, ada yang mengelompokkan menjadi 4 kategori. Apakah misalnya untuk klasifikasi sensor, apakah sensornya aktif atau pasif, kemudian kontak atau non-kontak, absolut atau relatif, dan lain-lain. Ini contoh saja. Dan mengingat lagi, untuk definisi sensor aktif dan sensor pasif, kalau yang sensor aktif, dia memerlukan daya eksternal untuk beroperasi. Misalnya tadi contoh untuk mic karbon, termistor, strain gauge, kemudian sensor kapasitif dan induktif. Nama lain dari sensor aktif ini adalah sensor parametrik. Jadi outputnya berupa fungsi dari sebuah parameter, misalnya resistansi. Lalu kelompok yang kedua, sensor pasif. Jadi kalau sensor pasif ini menghasilkan sinyal listriknya sendiri, jadi tidak memerlukan sumber daya dari luar, misalnya termokouple, mic magnetik, sensor piezoelektrik, dan lain-lain. Nama lainnya adalah sensor self-generating. Kemudian ada catatan juga, beberapa definisi kadang ada juga yang bisa dibalik, ada yang mengatakan aktif sensor seperti ini, pasif sensor seperti ini, tapi ada juga kelompok orang-orang yang bilang kalau aktif sensor itu yang pengertiannya yang ini, sensor pasif yang atas. Tapi ini tidak masalah, yang penting adalah nanti kalian kalau dalam mengimplementasikan sistemnya, silakan nanti dilihat apakah sensornya perlu daya dari luar atau tidak perlu. Itu saja sih yang penting. Jadi kalau misalnya perlu satu daya dari luar, pertimbangkan dayanya harus gimana supaya cukup. Kalau misalnya tidak perlu, mungkin nanti ada misalnya ada masalah mengenai konversi sinyalnya atau lain-lain. Kemudian ada lagi yang mengelompokkan ke dalam bentuk sensor kontak dan non-kontak. Kalau yang kontak ini yang memerlukan kontak fisik ke stimulusnya, misalnya strain gauge atau sensor temperatur. Kemudian kalau yang non-kontak, ini tidak memerlukan kontak fisik ke stimulusnya. Contohnya sensor optik dan magnetik, kemudian termometer infrared, dan lain-lain. Mungkin ini kalau yang sudah dan sedang atau akan KP sudah mengenal juga beberapa tipe sensor yang dipakai, mungkin ada yang langsung, misalnya sensor kontak untuk mengukur suhu tubuh. Ada yang biasanya termometernya ditempelkan ke kita, atau ditembakkan di telinga, atau
digigit atau dijepit di ketiak misalnya. Lalu yang non kontak yang sekarang banyak digunakan di tempat publik, seperti termometer tembak atau dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk thermal sensor. Kemudian ada juga yang mengelompokkan ke dalam bentuk sensor absolut dan relatif. Kalau yang absolut, ini skalanya, jadi sensornya bereaksi ke stimulus yang skalanya absolut. Contohnya termistor, strain gauge, dan lain-lain. Jadi untuk sebagai contoh kita ambil termistor, ini pembacaannya selalu temperatur yang absolut. Kemudian kalau yang relatif, ini biasanya stimulusnya yang di sense, dibaca itu relatif terhadap referensi yang fix atau yang variabel. Misalnya termokouple. Jadi termokouple ini mengukur perbedaan temperatur. Jadi tidak mengukur langsung, oh pembacaannya segini. Tapi yang diukur adalah perbedaan temperaturnya. Jadi nanti kalau misalnya ingin tahu titik bawah dengan titik atasnya, itu nanti harus merefer lagi ke stimulus kebesaran yang lebih tetap, yang fixnya. Kemudian sensor tekanan, nah ini biasanya tekanan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi bukan fix pembacaannya, tetapi relatif terhadap tekanan atmosfer. Ada juga yang mengelompokkan seperti ini. Jadi ke area deteksinya, misalnya langsung dikelompokkan sensor elektrik, magnetik, elektromagnetik, akustik, kimia, optik, panas atau temperatur, kemudian mekanik, radiasi, biologi, dan lain-lain. Jadi langsung dikelompokkan ke besaran fisiknya atau ke apa yang di sensing, yang dirasakan, atau cara kerjanya langsung seperti ini. Ada juga yang mengelompokkan berdasarkan hukum fisik yang bekerja. Ada misalnya fotoelektrik, magnetoelektrik, kemudian termoelektrik, fotokonduktif, magnetostriktif, elektrostriktif, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mengelompokkan berdasarkan spesifikasinya, misalnya, bentar ya. Misalnya masalah keakurasiannya, kesensitivitasannya, stabilitasnya, kemudian respon waktunya, histerisisnya, respon frekuensi, range inputnya, resolusinya, linearitasnya, dan lain-lain. Nah ini mungkin kalau yang lebih kerasa bagi kita, kalau nanti akan menggunakan sensor untuk sistem kita, biasanya kita nyari sensor berdasarkan speknya. Jadi sistem yang akan kita desain nanti kerjanya seperti apa. Lalu kita turunkan speknya, lalu kita pilih apakah perlu akurasi yang tinggi atau enggak. Sensitivitasnya perlu tinggi atau tidak. Pembacaannya perlu stabil atau tidak. Kemudian respon waktunya perlu cepat atau tidak. Ini tergantung sistemnya. Histerisisnya apakah perlu yang lebar atau tidak. Kemudian respon frekuensinya seperti apa. Range inputnya apakah perlu yang lebar atau yang tidak. Misalnya ini yang cukup sering nih di tugas akhir untuk range input, untuk pembacaan jarak nih misalnya.
infrared atau ultrasonik. Apakah perlu nanti range-nya pembacaannya dari 0 sampai misal 4 meter? Atau cukup hanya sampai 1 meter saja? Atau cuma 20 cm saja? Ya, tergantung sistem yang kita desain. Kemudian resolusinya seperti apa? Linearitasnya apakah perlu linear atau tidak? Kalau misalnya nanti sistemnya mengharuskan linear, sementara sensornya tidak linear, harus seperti apa perlakuannya atau perbaikannya. Kemudian masalah ini hardness di sini ke kondisi lingkungan kerjanya. Jadi nanti kalian kalau memilih sensor, lingkungan kerjanya berbeda-beda, itu seperti apa? Kalau dalam skala lab saja, skala percobaan saja, eksperimen saja, nggak masalah. Pilih sensor yang murah. Jadi sekarang meskipun ini bermacam-macam, tapi kita juga bisa mendapatkan sensor yang murah. Tapi penggunaannya untuk apa itu dibedakan. Beda lagi nanti kalau untuk bukan skala lab, jadi skalanya sudah diterjunkan di lingkungan nyata. Nah, lingkungan nyatanya apakah urban, maksudnya di dalam kota, atau nanti kalau masuk ke pedesaan seperti apa, mungkin itu ada bedanya, jadi tingkat polusi bisa mempengaruhi juga. Kemudian kalau misalnya ke daerah pertambangan, ke daerah bencana alam, itu juga dibedakan. Kemudian kalau misalnya untuk aplikasi yang lebih ekstrim lagi ke luar angkasa, nah itu juga dibedakan. Nanti biasanya pembedanya adalah ini, harganya. Kalau skala lab untuk percobaan saja nggak masalah. Biasanya harganya rendah. Tapi kalau untuk aplikasinya untuk penggunaan yang ekstrim, ini biasanya berpengaruh di harga. Semakin ekstrim lingkungannya, kondisi lingkungannya semakin mahal biasanya. Kemudian untuk ukuran atau beratnya, masanya, itu nanti dipertimbangkan apakah dimensi besar dan berat nggak masalah atau harus sekecil mungkin dan seringan mungkin. Kemudian material konstruksinya, nah ini sebenarnya kaitannya juga dengan masalah ini tadi, lingkungan, kondisi lingkungan. Jadi untuk yang ekstrim itu biasanya material konstruksinya, kenapa harganya jadinya lebih mahal? Karena materialnya juga dipilih yang bisa bekerja di kondisi ekstrim. Kemudian temperatur operasi, ini juga perlu diperhatikan. Mungkin kalian kalau nanti skala lab nggak masalah. Kalau misalnya begitu ke industri yang agak cukup ekstrim, perubahan suhunya, kerjanya misalnya dari di bawah 0 derajat Celcius sampai misalnya 40 atau 50 derajat Celcius, itu seperti apa? Sensornya harus sanggup untuk bekerja di perbedaan suhu yang ekstrim. Ada juga yang mengklasifikasikan ke area aplikasinya. Nah ini tadi kaitannya dengan ini, kondisi lingkungan. Ya apakah nanti produknya untuk sehari-hari kita, yang kita gunakan sehari-hari, untuk aplikasi militer atau untuk infrastruktur, untuk energi atau untuk panas, untuk manufaktur, transportasi, otomotif, avionik, kelautan, ruang angkasa, untuk hal-hal sains, dan lain-lain. Ini di sini yang tertinggi untuk klasifikasinya,
Ini biasanya untuk space, kemudian untuk avionik, dan militer. Jadi kalau untuk yang selebihnya itu bisa ditekan spesifikasinya lebih rendah. Kemudian kalau yang paling kerasa mungkin di kita ini, yang kita pakai sehari-hari, mungkin kenapa ada barang fungsinya sama, katanya speknya sama, tapi ada yang lebih murah, ada yang mahal. Mungkin ini aja deh yang saya kerasa, raket nyamuk. Ada yang bentuk sama, tapi harganya beda-beda. Kalau di rumah saya, yang satu umurnya pendek, yang satu bisa awet. Nah itu balik lagi ke pemilihan komponen-komponennya. Jadi ada yang bisa ditekan harganya, tapi ya itu konsekuensinya komponennya juga bukan yang terbaik. Ada juga kalau ini klasifikasi atau pengelompokan aktuator. Jadi selain yang ini yang klasifikasi sensor ini bisa digunakan juga untuk klasifikasi aktuator. Tapi ada tambahan. Di aktuator bisa diklasifikasikan ke bentuk pergerakannya, apakah linear, rotary, satu sumbu, dua sumbu, tiga sumbu, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mengelompokkan berdasarkan tipe dayanya, apakah dayanya kecil, tinggi, atau mikro, dan lain-lain. Yang penting, di sini ada strategi untuk masalah sensing dan actuatingnya. Jadi, dalam pemilihan sensor dan aktuator, nantinya yang harus kita perhatikan adalah ini. Area deteksinya. Apakah perlu range deteksinya selebar mungkin? Karena nanti aplikasinya memang akan selebar mungkin untuk area deteksinya. Atau kalau selebar mungkin ada yang tidak terpakai, itu nanti kita perkecil. Kita sempitkan lagi area deteksinya. Jadi hanya pakai sensor yang memang perlu untuk sensing di area itu saja. Kemudian untuk aktuatornya, nah ini sesuaikan dengan sensornya. Jadi jangan sampai nanti deteksi sensornya luas, lebar, lalu aktuatornya sempit kerjanya. Dia hanya bekerja di range tertentu. Ya percuma juga. Ada yang nggak terpakai atau ada yang kok sistemnya nggak bisa mengerjakan yang ini. Padahal harusnya bisa. Nah ini karena pemilihan aktuatornya. Jadi sesuaikan keduanya. Kemudian konsentrasi ke kelas yang majornya. Kemudian tingkatkan kemampuan dari sensor dan aktuatornya. Jadi major classes di sini untuk masalah apa saja, untuk klasifikasi yang apa saja nih, atau untuk speknya yang segimana inginnya. Ini kita perdalam lagi. Untuk sensor dan aktuator tentu memerlukan interfacing. Jadi tidak bisa lepas sensor saja, tidak bisa lepas aktuator saja, tapi perlu interfacing. Nah, cuma sekarang sudah banyak modul sensor dan modul aktuator yang sudah dilengkapi dengan interfacingnya. Jadi kita udah nggak pusing lagi. Tidak seperti dulu yang harus merakit sendiri interfacingnya seperti apa.
Ini yang perlu diperhatikan untuk masalah interfacing-nya adalah kecocokan impedansinya, tegangannya, arusnya, dan dayanya. Disesuaikan supaya nanti misalnya jangan ada kejadian arusnya terlalu kecil sehingga aktuatornya tidak bisa bekerja karena tidak kuat arusnya untuk men-trigger aktuator. Lalu masalah impedansinya, tahanan dalamnya berpengaruh sekali atau tidak? Apakah nanti mempengaruhi sistem keseluruhan atau tidak? Kemudian tegangannya nanti sesuaikan tegangan kerjanya. Kalau misalnya ada level yang berbeda, gimana penyesuaiannya? Kalau levelnya sama semua, misalnya 0 sampai 5 volt saja berarti nggak masalah. Lalu arus, nah kalau daya ini tadi tergantung juga oleh arus dengan tegangan. Nah kalau arus tadi contohnya yang misalnya ke aktuator. Yang kerasa sekali memang ke aktuator. Kemudian masalah transformasinya. Apakah nanti perlu ada pengubahan dari bentuk AC ke DC atau DC ke AC, dari analog ke digital atau kebalikannya, digital ke analog, dari tegangan ke frekuensi atau kebalikannya, dan lain-lain. Kemudian kesesuaian speknya, misalnya range temperaturnya, kondisi lingkungannya, dan lain-lain. Jadi jangan sampai, misal kita milih sensor bekerja di range yang A, aktuatornya bekerja di yang B, kemudian masalah interfacing-nya di C, jadi jangan sampai seperti itu. Tentu nggak bisa bekerja dengan baik nanti sistemnya. Lalu, pikirkan juga desain alternatifnya. Nah ini, dari yang KP kemarin ada yang pernah mengubah dari rencana nggak untuk sistemnya yang sudah KP? Tadinya inginnya pakai sensor apa atau aktuatornya apa, kemudian di tengah jalan karena masalah jadinya diubah. Lancar-lancar aja semuanya di sini. Kalau saya sendiri nggak diubah, Bu. Nggak ada yang diubah. Nggak ada yang diubah, oke. Ini saya cerita. Kalau dari mata kuliah ini sendiri, tahun lalu, itu ada yang diubah. Karena masalah, karena dalam bentuk simulasi, jadi ada keterbatasan library di simulatornya, jadi mau nggak mau, ada yang ngubah tipe sensornya. Misalnya DHT, saya lupa. Jadinya DHT11, tadinya DHT22 kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang mengubah tipe motor, waktu itu ada juga yang mengubah tipe sensor lain, karena masalah library. Kemudian kalau yang realnya, saya bukan ngambil kasus yang mata kuliah ini, yang kebetulan yang TA dengan saya, setelah saya kembali dari studi ya, kalau yang sebelum-sebelumnya saya udah nggak inget, sudah banyak sekali dan sudah lama. Di yang kemarin yang kelompok siapa? Taradiva, Cepi Septian 2015, itu terutama untuk yang kasus Cepi. Jadi awalnya mencoba untuk deteksi manusia, keberadaan manusia di area bencana alam, itu dengan menggunakan aliran oksigen dan satu lagi suara. Tapi kemudian yang oksigen ini ada masalah. Jadi kita tidak bisa memperhitungkan kecepatan angin di area itu, sementara untuk simulasi bencana alamnya yang
mendekati agak sulit karena kemarin PPKM berlanjut terus dan pandemi, jadi kita nggak bisa ke lokasi yang mendekati. Jadi mau nggak mau nyobanya di rumah. Di lab pun nggak bisa ya kemarin ya, di kampus. Nah itu akhirnya dicoba geser ke thermal, tapi thermal ternyata sudah digunakan dan cukup berhasil untuk yang eksperimen sebelumnya yang dilakukan tim sebelumnya. Jadi hanya pakai satu saja, mic saja. Nah mic ini tadinya tipenya yang dipilih juga bukan tipe yang akhirnya digunakan di versi akhirnya. Tadinya milih satu mic yang bagus, tapi ternyata rusak. Kemudian akhirnya beli yang tipenya agak di bawahnya sedikit, tapi dengan menambahkan metode pendeteksian suara yang berbeda. Jadi mic-nya dipasang di 4 arah, jadi bukan hanya satu saja yang dipasang, ada 4. Nanti sistem akan bisa mendeteksi, arah suara korbannya ada di sebelah mana, apakah di misalnya di utara, di selatan, barat, atau timur. Nanti ada petunjuk arah sendiri di sistemnya yang bisa membantu mengarahkan untuk tim SAR ke arah korban bencana ya. Ini jadi terutama nanti kalau sudah tugas akhir, biasanya akan menemukan hal-hal kita harus memikirkan alternatif desainnya. Jadi jangan kekeh hanya di satu alternatif saja, kita pikirkan juga ke alternatif desain yang lain. Jadi kalau ada masalah, apa yang kira-kira bisa mendekati atau bisa menyamai spek dari yang kita inginkan, sistem yang kita inginkan. Kemudian sini juga ada mungkin mengingat lagi koneksi atau hubungan dari sensor aktuator. Biasanya diagram blok umumnya seperti ini. Ada sensor, kemudian prosesor, lalu ke aktuator. Nah, prosesor ini kita bisa melihatnya ke dalam blok yang lebih umum, bisa berupa mikroprosesor, bisa berupa amplifier, bisa berupa driver, dan lain-lain. Nah, tapi di sini harus ada kesesuaian antara sensor ke prosesor dan prosesor ke aktuator. Ya, kalau tidak sesuai, ya nanti akan jadi masalah lagi ke sistemnya. Di sini prosesor tidak hanya mikroprosesor, kalau balik ke yang dulu-dulu, kita juga bisa menggunakan amplifier langsung bekerja ke aktuator, atau dari sensor masuk ke driver langsung untuk menggerakkan aktuator. Nah, ini contoh implementasi yang diagram blok yang ini, misalnya dari thermocouple ke mikroprosesor, kemudian ke driver untuk menggerakkan kipas. Ini untuk menggerakkan kipas supaya temperaturnya konstan. Kemudian kalau ini implementasi yang lebih detailnya, jadi tidak hanya ini saja. Ternyata dari thermocouple ternyata perlu di prosesornya ada pemrosesan untuk pengkondisi sinyalnya, kemudian pengubahan dari analog ke digital, kemudian programmingnya, kemudian misalnya untuk ke drivernya kita perlu PWM, berarti ada pengubahan dari digital ke analog. Kemudian di sini tentu ada catu daya untuk memberikan daya ke prosesor dan ke driver. Kadang ADC atau pengkondisi sinyal ini terpisah dari prosesor. Tapi sekarang kalau Arduino itu sudah terintegrasi, jadi kadang kita cukup pakai sensornya
langsung kita hubungkan ke prosesornya, nggak masalah. Tapi ada juga sensor yang pengkondisi sinyalnya ada sendiri, ADC-nya juga sendiri. Ada yang seperti itu. Nah, rangkaian utuh ini bisa diintegrasikan ke dalam bentuk smart sensor. Ya, seperti ini. Kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah kesesuaian antara impedansi pada input ke amplifier dan di prosesornya. Kemudian ada juga, kalau tadi misalnya implementasinya seperti ini, ada alternatif desainnya dengan fungsi yang sama. Jadi tidak pakai thermocouple tapi menggunakan LM35. Nah, di sini rangkaiannya lebih sederhana, jadi ya seperti ini. Tapi di sini masih memerlukan ADC untuk mengubah dari sensor ke prosesornya. Hanya kalau di sini alternatif desain, kenapa nggak pakai thermocouple? Nah, di sini kita lihat, kalau yang di sini range deteksinya antara minus 200 sampai 2000 derajat Celcius atau lebih. Sementara misalnya yang kita perlukan, range-nya tidak sebegitu lebar, jadi agak percuma juga kalau kita gunakan, jadi kita ganti dengan sensor yang range-nya lebih sempit. Di sini 0 sampai 85 derajat Celcius saja. Nah, untuk unit biasanya menggunakan sistem internasional atau standar internasional, tapi ada juga sensor yang tidak menggunakan SI. Nah, itu yang harus hati-hati. Nanti kalian harus konversi bentuk unitnya. Kalau bisa sih pakai standar yang sama. Kalau misalnya ada campuran mix unit, perhatikan konversinya. Jadi jangan sampai nanti misalnya pembacaannya dalam Kelvin, kelupaan inginnya dalam Celsius, nggak dikonversi, nanti hasilnya ngaco. Atau misalnya dalam Fahrenheit, tapi yang diinginkan sistemnya dalam Celsius, nah itu juga hati-hati. Jangan sampai pembacaannya nanti salah. Yang harusnya hanya 20 derajat Celcius saja dalam Fahrenheit, jadinya lebih dari 80 derajat. Itu yang hati-hati. Oke, mungkin kita lebih dalam lagi masalah sensornya. Untuk mengingat saja, nah ini yang bisa dideteksi jenis-jenis stimulusnya oleh sensor, bisa akustik, biologi dan kimia, kemudian elektrik, magnetik, optik, thermal, dan mekanik. Nah, besarannya atau kuantitasnya bisa berupa ini. Jadi kalau yang di stimulusnya berupa akustik, yang bisa kita ukur kuantitasnya bisa berupa gelombangnya, apakah amplitudonya, fasenya, polarisasinya, atau spektrumnya, atau kecepatan gelombangnya. Kemudian untuk sensor yang stimulusnya biologi dan kimia, kita bisa mengukur konsentrasi fluidanya. Kemudian kalau yang elektrik, kita bisa mengukur kuantitas muatannya atau tegangannya, arusnya, medan electric field yang lain, misalnya amplitudo, fase, atau polarisasi, atau juga berupa konduktivitas, permitivitas, dan lain-lain.
Lalu magnetik ini ada yang bisa diukur, bisa berupa amplitudo magnetik, fase, polarisasi, fluxnya, atau permeability-nya. Lalu yang optik kita bisa mengukur kuantitas indeks refraktifnya, atau reflectivity-nya, atau absorpsinya. Kemudian thermal kita bisa mengukur di sisi temperaturnya, atau keperluannya di fluxnya, di panas tertentu, atau di konduktivitas thermalnya. Lalu mekanik, ini ada beberapa. Kita bisa mengukur untuk masalah posisinya, kecepatannya, percepatannya, atau usahanya, atau strains-nya, stress-nya, tekanannya, pressure-nya, atau torsinya. Jadi nanti silakan dipertimbangkan yang mana yang diperlukan pembacaannya untuk nanti diubah ke outputnya. Ini mungkin mengingat kembali saja respon dalam sinyal elektrik yang bisa disalurkan, bisa dikuatkan, atau bisa dimodifikasi oleh device elektronik adalah tegangannya, arus, dan muatan. Kemudian, masing-masing ini bisa dideskripsikan dalam bentuk amplitudonya atau frekuensinya, fasenya, atau kode digitalnya. Nah, ini prinsip fisik dari penginderaan. Kita bisa melihat dari muatan, fields atau potensialnya, kemudian kapasitansinya, magnetismenya, induksi, resistansi, dan lain-lain. Kemudian, dan juga ini tipe tambahan, tipe sensor. Ada yang direct, ada yang indirect, yang nggak langsung. Jadi kalau yang direct, ini yang bisa mengkonversi dari stimulus fisik ke sinyal listrik tanpa ada perantaranya, jadi tanpa ada intermediate stage-nya. Contohnya, termokopel, dia bisa langsung mengubah dari temperatur ke tegangan. Nah, tapi ada juga sensor yang memerlukan perantara. Misalnya, untuk sensor displacement fiber optic. Jadi perlu arus, kemudian pemrosesan ke foton, lalu balik ke arus lagi. Jadi kalau yang kita gunakan sekarang, kalau ada yang masih pakai IndiHome, pakai fiber optic, itu teman-teman di Telkom biasanya belajar ngubah dari arus, kemudian kebesaran fotonnya, ke cahaya, kecepatannya seperti apa, intensitasnya seperti apa, nanti harus diubah lagi ke arus. Ya, kebetulan dulu saya KP ada 2 kali. Waktu zaman saya KP1 dan KP2, masing-masing 1 SKS. Yang KP1 itu harus milih salah satu. Jadi salah satu KP harus di perusahaan, atau boleh dua-duanya di perusahaan, atau kalau tadi yang salah satu harus di perusahaan, berarti satunya bisa di lab. Kalau saya dulu KP1 di Telkom Lembong, kebetulan ke divisi fiber optik dulu. Jadinya belajar, kemudian jadinya saya akhirnya ngambil mata kuliah fiber optik. Meskipun itu mix antara Telkom dengan LK. Karena mau nggak mau saya punya utang janji ke Telkomnya. Saya belum pernah ngambil mata kuliah fiber optik, jadi ya harus ngambil setelahnya. Kemudian kalau yang KP2 baru saya itu nyambung dengan TA. Jadi KP-nya mengerjakan
masalah sensornya. Dulu sensor nggak seperti sekarang sudah ada modulnya. Dulu yang ultrasonik sensornya itu beli sendiri transducernya. Jadi yang bulatannya itu terpisah sendiri, kemudian untuk pengkondisi sinyalnya itu bikin sendiri, penguatannya seperti apa, yang baik seperti apa. Jadi dulu yang benar-benar desain sensor. Jadi untuk KP desain sensor, kemudian untuk TA-nya baru saya integrasikan dari waktu itu 5 pasang sensor, modul sensor, integrasi ke motor dan prosesor untuk robot sederhana. Nah, ini untuk pemilihan sensor sudah dirangkum dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa memilih berdasarkan faktor lingkungan kerjanya nantinya. Seperti apa sih range temperaturnya? Efek kelembapannya seperti apa? Kemudian korosi, lalu ukuran of range protection, lalu susceptibility ke electromagnetic interferensinya, lalu ruggedness-nya, lalu konsumsi dayanya, kemampuan self-test-nya. Nah, ini yang menarik yang KP semester kemarin kebetulan ada kasus nih. Bisa langsung lihat masalah korosi. Ini kebetulan KP-nya di perusahaan, satu perusahaan, diminta membandingkan sensor untuk ketinggian air. Nah, yang satu menggunakan ultrasonik untuk aplikasi hidroponik kalau nggak salah. Yang satu untuk menggunakan ultrasonik, jadi nggak masalah. Yang diukur ketinggian airnya yang mengalir segimana, yang diam segimana. Yang satu lagi sensornya dicelupkan. Nah, ternyata yang dicelupkan meskipun harganya lebih mahal, ada efek korosi. Jadinya lebih cepat rusak, hanya 3 kali bisa dipakai. Kemudian datanya ngaco setelah 3 kali dipakai. Ternyata tidak memperhitungkan, kalau cuma air aja nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, kemarin untuk hidroponiknya itu ada nutrisi, ada pupuk yang dialirkan juga. Dia mungkin ada salah satu yang membuat sensornya lebih cepat berkarat dan rusak. Nah, ini mesti diperhatikan nanti kalau kalian akan memilih sensor. Faktor lingkungannya seperti apa? Dan ada juga faktor ekonominya. Nah, di sini mungkin nanti yang kerasa kalau sudah TA itu mempertimbangkan masalah biayanya, cost-nya. Jangan hanya mengandalkan satu buah sensor. Maaf. Jadi, kalau misalnya nanti aplikasinya hanya menggunakan satu buah sensor saja, ya pastikan kalian nanti ada cadangan biaya kalau misalnya sensor yang digunakan ada kerusakan. Kalau misalnya lebih dari satu yang digunakan nantinya, meskipun tipenya sama tapi jumlahnya perlu banyak, itu juga perlu ada cadangan. Biasanya sih yang kerasa sekali saat kita menggunakan satu buah sensor dulu untuk nyoba dulu. Nanti ini kinerjanya betul atau enggak seperti yang diinginkan. Biayanya, kalau saya biasanya, karena saya mengikuti prinsip cadangan biaya project dari ayah saya, kebetulan beliau dulu berpengalaman untuk tender-tender di PLN untuk pembangkit listrik. Itu biasanya kita
pasang 30%. Tapi kalau misalnya nanti ada masalah, kalau kalian nanti ke perusahaan, ke manufaktur, itu nanti silakan dirundingkan. Kalau misalnya di R&D-nya itu biasanya berapa, kemudian nanti kalau turun ke bagian manufakturnya biasanya berapa. Itu ada beda-beda biasanya. Biasanya yang paling tinggi di bagian R&D-nya. Nah, cuma kalau kita, misalnya untuk tugas akhir, cadangkanlah biaya paling tidak 30%. Jadi kalau ada kerusakan, tidak harus terpakai semua 30%-nya, tapi setidaknya kita punya cadangan biaya kalau nanti ada satu atau beberapa komponen yang bermasalah. Seperti yang tadi yang saya cerita yang CEPI, TA yang semester lalu, itu sensor audionya sempat bermasalah. Dan awalnya tidak ingin mengganti, jadi tetap pakai sensor yang itu. Kebetulan ada 2 sensor, keduanya saya sudah bilang coba ganti, beli baru. Ada kemungkinan rusak gitu. Awalnya memang nggak mau ganti. Sempat 1 semester off, hilang dari saya. Meskipun saya nggak, kalau prinsip saya tetap nyari anak bimbingan saya, tapi nggak langsung karena ada kekhawatiran. Biasanya kalau pembimbing langsung nanya, ada anaknya yang seneng ditanya gimana progresnya, atau ada juga yang jadinya males, jadi saya lewat temennya ke Septian, coba gimana, tanya Cepi gimana progresnya. Jadi saya lewat Septian, coba seperti ini. Jadi mungkin ini karena kalian juga sudah tingkat 4 ya, jadi nanti mungkin pengalaman dengan pembimbing kalian, TA nanti. Pembimbing itu beda-beda, manusia berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin menanyakan langsung harus tiap hari, harus rutin, bukan tiap hari, harus rutin, ditanya terus, dan kita harus melaporkan terus. Ada juga yang mungkin seperti saya, jadi rutin nanya tapi lewat temennya, supaya Anda tidak, kalau bahasa Sundanya apa, gemper ya, nggak grogi, nggak ini. Atau ada juga yang pembimbing yang cuek. Nah itu yang mesti hati-hati, itu yang cuek. Jadi kalian bisa keenakan, progres nggak ada, pembimbingnya juga cuek, TA-nya bisa terbengkalai, nggak selesai. Nah itu yang hati-hati. Di TA ini sebenarnya nanti kalian ada sedikit pengalaman untuk bekerja dengan orang lain yang bukan teman-teman sendiri, bukan teman-teman sebaya. Jadi menghadapi gimana pembimbing seperti apa. Kemudian nanti selain pembimbing ada juga penguji. Seperti apa? Inginnya seperti apa? Itu penguji juga bisa beda-beda nanti. Ini maaf sih jadi agak melenceng ya. Ya untuk gambaran. Nanti ini kalian juga masalah embedded system, kalau nanti kalian sudah terjun ke dunia kerja, mungkin kalian nanti juga akan menemukan orang-orang yang berbeda-beda dengan teman-teman sendiri. Kemudian masalah availability-nya, ketersediaannya. Apakah sensornya atau aktuatornya mudah didapat atau tidak? Nah, ini tadi yang kasus Cepi kemarin, akhirnya setelah mau mengganti sensor, dan sebenarnya saya juga sudah ngasih biaya tambahan, biaya bantuan untuk anak bimbingan saya waktu itu, dan ternyata cukup. Jadi saya titipkan ke 1 orang, cuma mungkin Cepinya anaknya agak sungkan untuk ini, jadi ingin biaya sendiri, tapi akhirnya mau pakai biaya bersama dan beli sensor yang baru. Untungnya tipenya ada, jadi tipenya nggak terlalu susah. Dan akhirnya
TA-nya selesai, sistemnya bisa bekerja dengan baik. Malah menambahkan metode baru. Bagaimana usulan pendeteksian suara yang lebih baik. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan masalah ketersediaan device atau komponen untuk sistem yang kita rancang nantinya. Kalau untuk yang level TA itu masih nggak masalah. Masih banyak tersedia di pasaran meskipun nanti kualitasnya kita milih-milih, meskipun nggak terlalu jauh range kualitasnya. Ini nanti kalau kualitas keterkaitannya dengan lifetime-nya, dengan umur device-nya atau komponennya. Biasanya kerasa yang harganya lebih mahal itu lebih panjang umurnya. Kalau kita penggunaannya benar, nggak ada yang salah. Nah, untuk ketersediaan, ini biasanya ada yang dibatasi untuk aplikasi tertentu, misalnya militer atau ruang angkasa. Itu mau nggak mau kita pesan khusus sendiri. Atau jangankan untuk yang militer dengan ruang angkasa, dulu saya sempat waktu S1 sebelum TA, kebetulan dimintai tolong. Waktu itu saya lupa, ada inverter kalau nggak salah, tapi ada material yang kita nggak tahu itu apa. Sebenarnya kalau dalemannya, itu kita bisa buat sendiri. Karena waktu itu agak sulit, jadi ada permintaan dari pabrik, agak sulit untuk mesan lagi untuk inverternya, karena pesannya harus keluar untuk industri, kebetulan industrinya khusus pipa ABS, harus keluar pesannya dan lama. Sementara cadangan inverter itu nggak ada. Ini cuma satu, agak khawatir kalau misalnya yang cadangan itu juga rusak, jadi masalah lagi. Dimintai tolong untuk buka lapisan materialnya, rangkaiannya seperti apa. Jadi kalau dalemannya kita bisa buat sendiri, tapi masalahnya untuk buka materialnya itu kita yang nggak bisa. Nyoba minta tolong ke teknik kimia waktu itu juga kesulitan, tapi akhirnya ya minta tolong ke, saya lupa, kalau nggak salah ke LIPI, dan pabriknya, saya nggak tahu apakah diimplementasikan atau enggak di sini, atau akhirnya pesan lagi keluar. Nah, ini yang nanti mesti hati-hati kalian untuk desain sistemnya. Kalau misalnya ketersediaannya nggak masalah, banyak, cadangan nggak perlu banyak-banyak juga nggak masalah. Tapi kalau ketersediaannya sedikit, tapi nanti perhatikan juga umur sistem yang kita desain inginnya seberapa lama. Kalau hanya singkat, nggak masalah ketersediaan ini. Tapi kalau panjang, ini harus kita cadangkan komponen-komponen cadangannya. Lalu untuk karakteristik, nah ini yang harus diperhatikan, sensitivitasnya, range-nya, kemudian kestabilannya, repeatability-nya, linearitasnya, error-nya, respon waktunya, kemudian respon frekuensinya. Yang kenapa? Ini karena akan mempengaruhi kerja dari sistem secara keseluruhan nantinya. Kalau ini contoh saja, kalau yang contoh-contoh ini sepertinya kalian sudah dapat semua di mata kuliah sensor dan transducer. Mungkin mengingatkan lagi saja, sensor temperatur, prinsip kerjanya seperti apa, kemudian akselerometer, kalau sudah dapat kerjanya seperti apa, sensor cahaya, kemudian sensor medan magnet,
lalu ultrasonik, kemudian saya nggak akan bahas karena kalian juga sudah ada yang langsung menggunakannya dalam aplikasi. Kemudian kalau photogate seperti apa prinsipnya, sensor gas CO2. Nah, kita beralih sedikit ke aktuator. Ini aktuator yang umum digunakan untuk sistem. Ada 3 tipe, yaitu aktuator pneumatik, biasanya dalam bentuk silinder. Kemudian aktuator hidrolik, bisa silinder, bisa motor. Kemudian aktuator elektrik. Nah, ini ada klasifikasinya, ada motor DC, motor DC servo, motor AC, motor stepper. Mungkin kalau motor AC kita nggak bahas lebih dalam ya, karena itu sudah ada di TTL. Tapi kalau kalian ingin menggunakan dengan aplikasi motor AC, mau nggak mau belajar dengan teman-teman TTL. Kalau motor yang lain, ini mungkin sudah ada yang menggunakannya, dan ini paling banyak digunakan di elektronika, yang 3 ini. Untuk pneumatik hidrolik, mungkin digunakan, cuma untuk aplikasinya ini yang besar-besar, dan kalau untuk implementasinya mau nggak mau kita harus kolaborasi dengan anak-anak mesin, karena kecuali kalau kalian memang sudah pengalaman. Kalau belum pengalaman, karena biasanya ini kaitannya dengan tekanannya harus segimana ngitungnya. Kemudian kalau hidrolik ini nanti masalah cairannya, olinya kalau bocor gimana, itu jadi masalah juga biasanya. Nah, ini kalau pneumatik, ini untuk yang aktuator, ini akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Nah, ini kalau pneumatik kerjanya dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Tapi yang jadi masalah kalau pneumatik ini kecepatannya tidak bisa dikendalikan. Nah, ini contoh pengendaliannya. Jadi biasanya ada untuk mengendalikan silinder atau tabung pneumatik ini, biasanya menggunakan distributor. Ya, nanti ada udara yang dimasukkan untuk menekan ini. Kemudian nanti ada juga udara yang dikeluarkan. Nah, di sini yang saya bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Kalau pneumatik ini biasanya ekonomis, kemudian reliable, biasanya untuk kecepatan operasi yang tinggi, kemudian gayanya itu konstan, untuk operasi yang konstan, dan resistansinya tidak overload, bebannya tidak overload. Cuma kelemahannya, untuk pneumatik dia tidak bisa dikendalikan kecepatannya, kemudian untuk posisi juga tidak bagus, lalu operasinya biasanya berisik. Lalu hidrolik, ini prinsipnya mirip dengan pneumatik, tapi yang digunakan biasanya cairan di tabungnya ini, bukan udara. Cairannya dimampatkan, tekanannya antara 20 sampai 300 bar. Nah, kalau di sini karena cairan ada prinsip fisika cairan, di untuk posisi bisa dikendalikan, kemudian kecepatan juga bisa dikendalikan.
Nah, ini kira-kira untuk distribusinya mirip-mirip dengan pneumatik. Dan biasanya juga terhubung ke valve elektrik. Nah, ini ada juga yang disatukan antara pompa hidrolik dengan motor. Jadi di sini biasanya ada di tabung hidroliknya ada roda gigi yang nanti terhubung ke motor. Kemudian di sini kelemahan hidrolik biasanya ekonomis, reliable, kemudian bisa untuk menyokong atau mendukung beban yang berat, lalu resistansi ke overload-nya nggak masalah. Di ini lebih, kalau tadi pneumatik itu untuk yang lebih ringan, kalau ingin yang lebih berat, aplikasinya, bebannya, biasanya pakai hidrolik. Nah, cuma kelemahannya dibanding pneumatik tadi, kecepatan kerjanya lebih lambat. Karena ya sebanding kalau tadi pneumatik cepat, tapi tidak bisa dengan beban yang berat. Tapi kalau ini karena bisa dengan beban berat, otomatis kecepatannya turun, kecepatan kerjanya. Kemudian sama-sama berisik di operasinya. Kemudian ada kemungkinan kebocoran minyak dari tabung hidroliknya. Nah, ini untuk pneumatik hidrolik biasanya untuk industri dan pertambangan. Jadi kalau untuk yang aplikasi kecil-kecil itu biasanya dihindari untuk kedua ini. Kemudian motor, kini untuk motor-motor yang kita kenal, ada tips untuk milih motor. Yang pertama adalah seberapa cepat objek yang ingin kita pindahkan. Jadi kalau lambat, ya nggak masalah motornya mau lambat. Kalau mau lebih cepat, harus seperti apa? Nanti milih motornya atau desain gearnya misalnya. Kemudian berat dan ukuran dari objek yang akan dipindahkan. Ini biasanya berkaitan langsung dengan kecepatan ini. Biasanya kalau ringan, dipindahkan cepat nggak masalah. Tapi semakin berat, itu konsekuensinya nanti kecepatannya akan makin lambat. Kemudian untuk ukuran dan harga motor. Apakah perlu motor yang besar atau cukup motor yang kecil saja? Kita lihat nanti untuk aplikasinya seperti apa. Kemudian apakah akurasi untuk posisi atau kecepatan motornya diperlukan? Kalau nggak perlu, nggak masalah. Tapi misalnya untuk motor ini, motor untuk bedah, operasi bedah, terutama bedah otak, itu sudah cukup banyak yang menggunakan robot tangan. Nah, ini perlu akurasi posisi dan kecepatan yang sangat tinggi. Kebayangkan kalau akurasinya rendah untuk otak kita. Tentu akhirnya ujung-ujungnya fatal sekali. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemilihan motor. Kemudian parameternya, biasanya untuk motor ada parameter kecepatannya, biasa diukur dalam RPM atau revolusi per menit. Kemudian torsinya, kemudian HP-nya atau kecepatan kali torsi, kemudian performa dari kecepatan torsi dari motor itu. Kemudian untuk motor AC,
Ini mungkin pengenalan sedikit cara kerjanya. Kalau motor AC, kalau daya dinyalakan, diberikan ke motor itu biasanya arahnya satu dengan kecepatan konstan, jadi searah. Untuk modelnya bisa yang reversible, bisa balik arah, dan ada juga yang tidak, dia hanya satu arah. Nah ini yang nggak enaknya biasanya menggunakan tegangan tinggi di 110 AC dan lebih. Tapi harganya lumayan murah dan cukup banyak tersedia. RPM-nya biasanya tinggi. Nah, kemudian kalau beban yang kita kasih berlebih ke motor itu, dari kapasitas motornya akan berhenti meskipun dayanya nyala terus, tapi dia berhenti bergerak dan bisa kebakar. Jadi nggak cuma motor AC aja, motor DC pun sama. Kalau kita kasih beban lebih, tentu ujung-ujungnya rusak, kebakar. Untuk motor DC, ini arahnya hanya satu. Kalau daya diberikan dan kecepatannya tetap. Kemudian untuk biasanya dioptimasi ke kecepatan yang tetap dan dalam RPM yang tinggi. Lalu torsinya biasanya paling tinggi saat speed atau kecepatan tertentu dan paling rendah saat speednya atau kecepatannya rendah. Kecepatannya bisa diubah-ubah, dinaik turunkan dengan menggunakan controller PWM. Kemudian bisa dibalik juga arahnya. Cukup murah dan terutama untuk yang hobi, motor DC untuk yang hobiis itu sangat murah sekarang dan banyak tersedia. Range kecepatan dan dayanya banyak sekali untuk motor DC karena sudah macam-macam variasinya. Bisa untuk aplikasi turning, spinning, dan lain-lain. Tidak bisa untuk masalah positioning, kecuali kalau kita berikan feedback posisi. Kemudian, nah ini sama seperti yang motor AC tadi. Jadi jangan sampai beban yang kita kasih ke motor berlebih, karena akan merusak motor itu. Nah kalau servo, bedanya dengan yang DC, ini biasanya ada penambahan pengendalian kecepatannya, percepatannya, posisi, dia bisa startnya lebih cepat dan berhentinya juga lebih cepat, kemudian akurasi pengendaliannya lebih tinggi. Biasanya berupa motor DC dikombinasikan dengan feedback. Apakah feedbacknya bisa posisi atau bisa kecepatan atau kedua-duanya. Nah, karena ada feedbacknya, jadi di sini motornya bisa adjust sendiri, bisa menyesuaikan sendiri posisi atau kecepatannya. Mungkin kalau mengingat lagi, motor DC ini seperti open loop di sistem kendali. Kalau motor servo DC ini closed loop. Ini untuk yang contoh motor servo biasanya motor-motor hobi dan dipakai untuk RC, drone, dan lain-lain. Oke, stepper ini agak berbeda dengan servo. Jadi ada rangkaian controller yang terpisah tersendiri, tidak akan nyala kalau daya diaplikasikan. Jadi dayanya harus tersendiri juga ke rangkaian itu. Mungkin kalau sekarang
Masih ingat Biro Akademik? Atau di TU sebelum pandemi? Kalau ngeprint nilai pakai apa? Udah lupa jangan-jangan karena sudah lihat disikat semua. Atau ngeprint dulu KSM? Printernya seperti apa? Bunyi nggak? Bunyi kencang? Iya Bu, bunyi kencang. Bunyi, Bu. Iya Bu, Bunyi kencang. iya Bu. Beda ya dengan printer yang apa? Tinta suntik atau tinta yang sudah apa? Printer yang laser. Nah, untuk printer-printer yang itu yang di Biro Akademik, di TU, prodi masing-masing itu printer apa namanya? Printer dot matrix masih pakai motor stepper. Jadi ada stepnya. Makanya jalannya kan agak beda ya. Set set set. Meskipun lebih berisik, bukan bunyinya seperti tadi. Jadi ada step 1, 2, 3 teratur stepnya. Nah, ini dulu kalau zaman saya dulu TA, kebetulan saya dulu sih pakai motor DC ya, tapi ada senior saya, sebentar senior sekarang istilahnya cutting ya. Iya, ada cutting, saya dulu pakainya milihnya motor stepper. Dan dulu memang kalau sekarang mungkin ada khusus yang jual motor stepper, kalau dulu agak sulit. Jadi biasanya kita beli dulu namanya apa ya? Nama ini ya, ke Kandaga atau kalau nggak salah Kandaga, nyari motor-motor stepper bekas printer untuk tugas akhir. Jadi ya memang kadang kesulitannya dapatnya tipenya beda-beda, butuh motornya 4, ada yang dapatnya cuma 2, ya itu harus pusing lagi mikir alternatif desainnya. Terus ada lagi yang dapatnya 4, tapi speknya beda-beda, karena ada yang speknya beda, ada juga yang tipenya sama, tapi ya namanya bekas printer yang rusak ya. Jadi otomatis kecepatannya juga jadi agak beda-beda, yaitu harus pusing lagi ngutak-ngatiknya dulu. Kalau motor stepper untuk ngutak-ngatik itu memang lebih pusing untuk kecepatan dibanding motor DC. Apalagi untuk menyeragamkan yang sama. Nah, bentar. Ini mungkin kita lihat motor stepper dengan motor servo. Jadi kalau stepper biasanya seperti ini. Ada input pulsa ke motor steppernya. Kemudian sebenarnya sistemnya open loop. Cuma dulu kenapa ada yang milih motor DC, ada yang milih motor stepper. Jadi kalau motor DC mau nggak mau itu harus nambah feedback lagi sendiri dulu. Jadi harus nambah encoder lagi, kemudian di feedbackkan, ada komparatornya, masuk lagi ke motor DC untuk menggerakkan sistem. Nah, sedangkan kalau motor stepper, ini kita nggak perlu pusing-pusing feedback, nggak perlu meng-close loop seperti ini, cukup open loop tapi kerjanya bisa teratur. Tidak seperti motor DC yang murni. Ini bisa step. Meskipun kalau di sini, di servo, kecepatannya bisa kita atur. Nah, kalau di stepper, ini sudah tertentu kecepatannya. Oke, paling ini saja.
Minggu depan kita bahas yang lebih lanjut, kita kenalan lagi untuk yang perlu aktuator lebih lanjut. Jadi, kalau yang sekarang pengenalan aja, aktuator tuh ternyata nggak cuma motor, tapi kita juga bisa pakai pneumatik, bisa pakai hidrolik. Meskipun agak sulit juga untuk aplikasinya karena ada risiko tadi suaranya lebih berisik, ukurannya jauh lebih besar daripada motor. Kemudian tadi kalau udah masalah yang hidrolik, masalah kebocoran minyak, itu juga kita mungkin belum pengalaman kalau ada kebocoran minyak harus gimana. Mau nggak mau harus collab dengan anak-anak mesin. Ya, paling itu aja sementara dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu? Untuk yang materi ini dulu. Kalau nggak ada, mudah-mudahan tadi pertimbangan-pertimbangan milih sensor dan beberapa kasus yang ditemukan itu bisa membantu kalian ke depannya. Kalau menemukan kasus yang sama atau kasusnya kalau berbeda, kira-kira alternatifnya harus seperti apa. Oke, kalau nggak ada untuk yang hari ini, saya ingin tanya kelompok untuk kelompok kerjanya. Ini berapa orang untuk satu kelompok jadinya? 2 orang, Ibu. 2 orang. Ada yang 2 dan ada yang 3, Bu. Yang 3 orang berapa kelompok? Setahu saya Satu. satu orang, Bu. Kelompok saya aja, Bu. Oh, oke. Sudah ada semua kelompoknya atau ada yang belum dapat? Sudah, Bu. Ada semua. Bisa diinikan siapa-siapanya? Saya nanti ngeset untuk di e-learning ya, untuk terutama nanti pengumpulan proposalnya kan ya. Bentar ya. Saya buka ini dulu. Daftar pesertanya ya. Ini saya nanya dari yang kelompok Aji, ada nggak Aji di sini? Aji Bayu Permana Adi. Nggak ada. Kalau Yusnadi? Sama Raza, Bu. Sama Muhammad Reza Ilham ya? Iya. Oke. Kalau Ahmad? Setahu saya Kang Ahmad dengan Kang Aji, Ibu. Oh, oke. Berarti Aji dengan Ahmad ya. Kemudian kalau Hagi? Hagi dengan Fahrizal, Bu. Hagi dengan Fahrizal tadi. Oke, urut 11. Kemudian Taufik? Taufik dengan Ridwan, Bu. Dengan Ridwan, oke. Lalu Oki? Oki sama Rizky Nurul, Bu. Oke. Rizky ya? Atau Bu. Ya, Bu. Oke, dengan Rizky. Lalu Alifa? Saya sama Fajar Fadilah dan Mirna Nurmala, Bu. Oke.
kemudian Arbi, Arbi dengan Davin, Bu. Arbi dengan Davin, oke. Berarti kalau gitu George dengan Cindy. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti ada 8 kelompok ya? Betul, Bu. Oke, sip. Oke, oke, itu aja mungkin yang kelompoknya. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan nggak? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin saya stop dulu ya recordingnya.